Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Riki Wahyudi, mahasiswa aktif IKIP Budi Utomo Malang angkatan 2020, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan atau mereview materi 1 sampai 6 mata kuliah profesi pendidikan. Materi pertama, konsep dasar kependidikan. Pengertian profesi. Secara istilah, profesi biasa diartikan sebagai suatu bidang pekerjaan yang didasarkan pada keahlian tertentu. Profesi juga merupakan suatu pekerjaan yang meminta persiapan spesialisasi yang relatif lama di perguruan tinggi dan diatur oleh suatu kode etik khusus. Dan konsep dasar kependidikan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana kegiatan belajar mengajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, spirituali, keagamaan. Materi kedua, menjelaskan kualifikasi tenaga kependidikan. Kualifikasi guru dapat dipandang sebagai pekerjaan yang membutuhkan kemampuan yang mumpuni. Kualifikasi guru berbeda sesuai pada tiap tingkatnya, baik itu guru PAUD, TK, RA, sampai pada tingkat pendidikan menengah ke atas. Dan kualifikasi adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan suatu atau menduduki jabatan tertentu. Materi ketiga, mengidentifikasi kompetensi guru. Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan yang memadai untuk melakukan suatu tugas atau suatu keterampilan dan kecakapan yang disyaratkan. Standar kompetensi guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru agar mendapat sertifikasi untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagai tenaga pendidikan, yaitu meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Materi 4. Mengidentifikasi profesi kependidikan. Terdapat 10 kompetensi dasar yang harus dikuasai seorang guru. Di antaranya meliputi menguasai bahan materi atau pembelajaran, mengelola program pembelajaran, mengelola kelas, menggunakan media dan sumber belajar, menguasai landasan kependidikan, menilai prestasi belajar siswa, dan mengenal fungsi dan layanan kepada siswa. Materi 5. Implementasi studi kasus. Studi kasus secara sederhana dapat diartikan sebagai proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau khusus yang terjadi. Studi kasus dapat diperoleh dari metode-metode penelitian formal. Macam-macam studi kasus diantaranya studi kasus eksploratory, studi kasus deskriptif, studi kasus observasi, studi kasus kemasyarakatan, studi kasus cara hidup, studi kasus mikroetnografi, dan studi kasus analisis situasi. Langkah-langkah penelitian studi kasus. Pertama, pemilihan kasus, kedua, pengumpulan data, ketiga, analisis data, keempat, perbaikan, dan kelima, penulisan laporan. Materi keenam, menganalisis kompetensi sosial. Pentingnya kompetensi sosial. Kompetensi sosial terkait dengan kemampuan guru sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, guru berperilaku santun, mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan secara efektif dan menarik, dengan peserta didik, masyarakat, sekitar sekolah, dan sekitar di mana pendidik itu tinggal, dan dengan pihak-pihak berkepentingan dengan sekolah. Kondisi objektif ini menggambarkan bahwa kemampuan sosial guru tampak ketika bergaul dan melakukan interaksi sebagai profesi maupun sebagai masyarakat, dan kemampuan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya, review materi
mata kuliah Profesi Kependidikan materi 1-6. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan maupun video, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.